Shalom para pendoa dan jemaat yang diberkati Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber pengharapan kita. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menara doa diaspora GBI House of Glory hari ini. Saya percaya banyak rancangan Tuhan yang baru, banyak pekerjaan Tuhan yang baru yang mau Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur buat setiap pekerjaan-Mu yang luar biasa yang boleh kami alami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Maka dari itu kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biarlah kami naikkan ucapan syukur kami dengan sepenuh hati kami. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih. Sepenuh hatimu, naikkan syukur-Mu. Ku berterima kasih. Terima kasih sebab Engkau Allah yang baik. Ku berterima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Oh, kami sembah, kami tinggikan Allah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan dari awal. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Sebab kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Dengan segenap hatimu katakan, segala puji, syukur bagimu. Kami mau meninggikan namamu Yesus.
puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji
sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji lui tatamu. Kemuliaan-Mu Tuhan dan puji lui tatamu. Memenuhi setiap kami. Sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji lui tatamu. Naikkan sembah-Mu, sembah dan puji. Haleluya. Lui tatamu, sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sembah dan puji lui tatamu. Amin. Sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji lui Yesus Tuhan Raja kami Tuhan, Engkau Raja kami, Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, menyembah-Mu. Ini jiwa kami, serahkan padamu, Tuhan Yesus. Biarlah jiwaku menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shanaralabayanamu. Shanaralabakarabatakarabayanaramu. Shanaralabayanaralabalambayanaramu. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu abadi, kasih-Mu kekal. Kau yang berkuasa, penuhi setiap kami Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, Engkau yang memenuhi setiap kami. Amin. Sebab kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Mari naikkan sembah-Mu. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut
Allah yang perkasa.
dimuliakan Tuhan. Kau Raja atas setiap kami Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu turun atas kami Tuhan. Oh dialah terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan untuk menyatakan bahwa Engkau besar Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa Tuhan. Oh dialah terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan ada di rumah-rumah Tuhan. Biar rumah-rumah dipenuhi kemuliaan-Mu. Biar keluarga dipenuhi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau yang bekerja atas setiap kami. Kami percaya Kau yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Kau Allah yang bisa membuat kami semakin baik Tuhan. Kami percaya akan rencana-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Kau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, para berdoa. Sembah Dia, sembah Tuhan. Mari naikkan sembah Yesus. Mari naikkan sembah-Mu
Jamahan-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan. Karena kami tahu Tuhan ada sukacita, ada kedamaian yang kami temukan di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami terus mencari wajah-Mu Tuhan. Begitu indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau terlalu indah, Kau teramat indah. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami nyanyikan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Mari sama-sama kita siapkan hati untuk berdoa syafaat. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama Tuhan berdoa bersepakat ya Tuhan. Meskipun kami berdoa bersama-sama melalui Zoom ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Tuhan ada di setiap tempat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sepakat mau berdoa Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta ketiga. Kami tahu Tuhan, goncangan-goncangan fenomena yang ada terjadi di seluruh dunia merupakan tanda Engkau segera datang. Semua yang terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biar hari Pentakosta 3 di Amerika dan Kanada ya Tuhan, lebih dahsyat dari kegerakan Asus Street Tuhan Yesus berlangsung dengan dahsyat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk penuaian bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan agar gereja Tuhan bersatu untuk melakukan amanat agung Kristus, jiwa-jiwa di Amerika dan Kanada. Dengan keragaman etnis dan multikultural, kami berdoa lawatan Roh Kudus terjadi melalui pelayanan gereja-gereja Tuhan. Dan setiap roh-roh yang menyebabkan konflik, kriminal, tindakan-tindakan anarkis, itu melalui Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Bangkitlah generasi Yeremia di Amerika dan Kanada. Generasi yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Mereka menjadi teladan dan dapat menjangkau setiap anak-anak muda yang hidup dalam dosa, terutama karena amoralitas seksual. Biarlah generasi ini dilawat oleh Tuhan dan mereka bertobat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa khusus untuk COVID-19 dan peristiwa penembakan di Amerika dan Kanada. Kami berdoa Tuhan agar masyarakat taat pada protokol kesehatan dan pemerintah Tuhan tegas dalam menangani penyebab COVID-19, virus Delta Tuhan. Kami berdoa untuk peristiwa penembakan yang terjadi di Amerika dan Kanada. Biarlah oknum-oknum yang melakukannya Tuhan dilawat Tuhan. Dan biarlah pemerintah bertindak tegas dan pertolongan Tuhan serta penghiburan Tuhan diberikan kepada keluarga-keluarga yang meninggal maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Gereja-gereja Tuhan bersatu berdoa, ikut ambil bagian, memberikan bantuan dan pelayanan bagi masyarakat yang terpapar virus COVID-19. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan dicurahkan atas Amerika dan Kanada, dan melalui semua masalah yang ada di Amerika dan Kanada kembali kepada kasih mula-mula, kepada Tuhan Yesus yang hidup lebih sungguh. Hidup di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lawat semuanya Tuhan Yesus. Semua Tuhan generasi-generasi Yeremia Tuhan Yesus. Semua Kau lawat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji dan syukur bagimu Tuhan. Kau berikan kesempatan kami pada hingga hari ini. Kami percaya semua belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan kami ingin berdoa untuk Eropa bagian utara, selatan, barat, dan timur Tuhan. Yunani beribu kota Athena, Italia beribu kota Roma, Portugal ibu kota Lisbon, Spanyol beribu kota di Madrid, Vatikan beribu kota Vatikan, San Mario beribu kota San Mario, Malta beribu kota Paleto, Andera beribu kota Andera de Pelo. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah kota-kota ini Tuhan, terutama Ripa. Kami juga ingin berdoa untuk Ripa penginjilan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di Eropa Selatan Tuhan, di mana kebanyakan mereka mayoritas beragama Kristen Ortodok
ataupun Protestan. Lawatan Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi di Eropa Selatan Tuhan, melalui gereja-gereja Tuhan yang bangkit dan bersekutu melakukan amanat agung, sehingga ada revival yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kiranya masyarakat mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Generasi Yeremia bangkit dan hidup dalam kekudusan, memenangkan generasinya. Pemerintahan negara-negara di seluruh Eropa Selatan, kiranya pemerintah yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk radikalisme, kelompok-kelompok radikalisme yang membelenggu bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk sebagian kecil masyarakat yang menganut paham radikalisme yang mulai berkembang. Mereka dilawat Tuhan dan kiranya bertobat dan mengenal Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, kiranya biarlah masyarakat Eropa tidak lagi terbelenggu dengan kenyamanan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Setiap belenggu yang mengikat Eropa Selatan dihancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, khususnya bencana alam di Eropa Selatan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menjamah peristiwa bencana alam yang Tuhan izinkan terjadi di Yunani dan Italia. Akibat cuaca panas yang mengakibatkan kebakaran besar di beberapa desa, biarlah masyarakat mengalami jamahan kuasa Tuhan, sehingga mereka kembali kepada kasih mula-mula kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sehingga mereka bangkit dan memuliakan Tuhan di atas segalanya. Dan kebakaran tidak merambat ke kota-kota lain di Eropa Selatan. Biarlah kasih dan kuasamu, Tuhan Yesus, mengubah pola pikir bangsa Eropa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, Bapa, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang hidup, yang dimuliakan, diagungkan. Terima kasih ya Aba Bapa. Bapa, kami berdoa buat negara Afghanistan, para Taliban di kota Kabul, agar membatalkan kekacauan dengan rencana-rencana jahat mereka. Kami tolak di dalam nama Yesus dan kami berdoa hanya ada perdamaian dan keselamatan dan solusi dapat ditemukan di meja dialog di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada roh ketakutan, roh kekhawatiran, hanya namun ada roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Aba Bapa agar Afghanistan selalu bersyukur dan bersatu hati hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, agar Afghanistan diselamatkan, dipulihkan, diberkati, dan Afghanistan penuh kemuliaan Tuhan. Ada perdamaian yang abadi, kekal, dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan buat Afghanistan. Kami percaya Tuhan ada bersama mereka. Tuhan membela, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati Afghanistan. Terima kasih ya Aba Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Helmi Sitompul. Kami persilahkan untuk Ibu Helmi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar kesaksian mujizat Tuhan menyelamatkan anaknya dari bahaya maut dan kecelakaan. Kita akan dengar kesaksian dari Ibu Helmi, bagaimana Tuhan menyelamatkannya, memeliharanya hingga sampai saat ini, dan membuat anaknya ini boleh berhasil dan tetap semangat mengikut Tuhan. Shalom Ibu Helmi. Shalom Pak. Bagaimana kesaksian Ibu di tahun berapa itu Bu, kejadian daripada kecelakaan itu? Iya, pada saat itu terjadi pada tahun 2016. Dan saat itu saya belum menikah ya, jadi kesaksian ini kejadian ini terjadi sebelum saya menikah, masih gadis lah pada saat itu. Dan pada saat itu saya kan profesinya fisioterapi ya Pak ya, saya fisioterapi, dan pada saat itu saya punya banyak pasien. Jadi dalam sehari itu saya handle pasien itu sekitar 5-7 orang per hari. Jadi sistemnya saya itu melayani ke rumah. Nah, dan saya saat itu ngekos di Pondok Labu ya, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan pada saat itu kalau saya mau bekerja itu Pak, saya itu selalu naik motor gitu Pak. Dan kejadian ini pada saat itu terjadi pada saat pasien pertama saya di pagi hari, di mana saya ke Menteng pada saat itu. Dan seperti biasa saya kalau mau bekerja itu saya panasin dulu motornya, namanya juga orang anak kos ya Pak ya. Nah di situ saya panasin, tapi pada saat saya mau berangkat itu ada sebuah gelisah dan gundah gulana seperti itu Pak. Nah tapi saya pikir mungkin karena nggak makan kali, saya sudah makan gitu kan, tapi masih aja gelisah gitu. Dan memang saya akui sebelum saya berangkat itu jarang saya berdoa sebelum pada saat itu. Dan karena kegelisahan saya itu, saya letak tangan di di depan kosan, dan di situ saya berdoa menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan itu adalah doa terpanjang saya sebelum saya bekerja, doa pertama saya pada saat mau bekerja. Dan sampai di singkat cerita, saya sampai di Menteng. Setelah saya sudah melakukan terapi ke pasien saya, pulang dari sana, nah disitulah kejadiannya. Jadi kejadiannya pada saat itu karena saya naik motor, saya lihat lampu merah karena saya kan harus ke tempat berikutnya lagi ya. Pada saya mau ke arah Rempoa. Nah pulang dari sana saya mau ke arah Rempoa, dan di lampu merah Imam Bonjol tersebut itu kan, itu kalau jam-jam 10 itu Pak sepi ya, sepi. Dan saya lihat lampu merah, lampu hijau. Nah di lampu merah itu kan lampu hijau. Jadi saya pikir lampu hijau saya jalan aja gitu, karena saya lihat juga sepi. Nah di situ saya lihat, saya taat ya di situ kan, kalau lampu merah ya saya berhenti, kalau lampu hijau saya jalan. Nah karena situasi jalan itu mungkin terlalu sepi, jadi mungkin mobil yang dari sana itu juga tidak lihat saya lewat gitu, padahal sebenarnya itu dia harus berhenti, karena kalau di saya lampu hijau, total di sana lampu merah. Nah di situ saya lihat wah sepi juga ini jalan. Saya agak kencang memang motor saya, dan di lampu merah tersebut saya sempat noleh Pak. Saya sempat noleh,
ada mobil, dari mana ini gitu. Ternyata dia memang sudah ngebut dari sana ke sini. Di situ saya berpikir, waduh, ini kecelakaan sudah nggak terelakkan lagi gitu ya kan. Dan saya ngerasakan pada saat itu, ya sudahlah, mungkin inilah akhir hidup saya gitu kan. Nah disitulah yang saya pikir itu, kita nggak sempat lagi berdoa, kita nggak sempat lagi Tuhan selamatkan saya, karena waktunya itu udah nggak menit tapi udah per second, per detik. Jadi kita hanya gini, ya udah gitu doang. Nah tapi yang terjadi pada saat itu, awal-awalnya saya lihat jus gitu ya, kayak pesawat, jantung saya itu dedik dong. Tapi pada saat di menit terakhir itu, kayaknya Tuhan itu membuat saya itu tenang. Jadi jantung saya itu iramanya itu kayak tenang, kayak menerima apapun yang sudah terjadi, berpasrah lah gitu ya. Tapi di detik itu memang kita nggak ada punya waktu lagi buat berdoa, bahkan menyebutkan nama Tuhan Yesus selamatkan saya, udah kayaknya nggak ada waktu lagi gitu. Jadi disitulah kemudian terjadi tabrakan itu, dus gitu ya. Jadi motor saya sama mobil dia, jadi motor saya itu ringsek lah, jadi stangnya itu berputar 360 derajat, dan mobilnya itu kapnya itu semuanya itu ringsek juga. Nah pada saat saya ditolong orang-orang tersebut ya, saya masih sempat mendengar, cewek gitu, cewek lo gitu kan. Nah kan di situ banyak mobil patroli polisi ya Pak ya. Jadi saya sepertinya diangkut pakai mobil mereka patroli. Nah sampailah saya itu di RSCM. Di RSCM saya lihat gitu ke atas ya, di IGD ya, di IGD kok putih-putih gitu, apa Tuhan saya sudah masuk surga gitu ya, atau bagaimana nih, karena pada sekeliling saya itu baju-baju putih semua gitu kan. Ada 4-5 orang yang pakai baju putih ya. Ini kayaknya aku udah dikelilingin malaikat nih gitu, malaikat surga nih. Aku ingat aku baru tabrakan gitu, cuman aku tidur di IGD seperti itu. Terus ada satu orang mengatakan gini, Mbak namanya siapa gitu kan. Waduh, nama saya siapa ya, saya lupa gitu kan. Tapi saya berusaha untuk mengingat nama saya. Terus aku bilang, oh nama saya Helmi Sitompul gitu kan. Terus aku sadar gitu, saya lihat gitu, ternyata yang putih-putih itu bukan malaikat Pak, koas kedokteran. Oh berarti saya masih hidup gitu kan. Nah setelah itu yang nabrak saya itu datang, karena saya kan mau diinfus pada saat itu, tapi saya tidak mau. Saya pikir saya tidak perlu, saya sehat, saya bisa berdiri berjalan. Dan saya di ronsen, ternyata tidak ada satu tulang pun yang patah, tidak ada dari tubuh saya yang terluka sedikit pun. Terus kemudian yang nabrak ini datang minta maaf, saya maafin, ya udah Pak, saya maafin, ya sudahlah, kalau enggak aku benerin motornya aja Mbak ya terima kasih. Karena saya pikir tidak ada namanya tabrakan yang disengaja Pak. Jadi saya mengampuni orang yang nabrak, saya cuma kasih kasih tahu kalau kendaraan itu jangan ngebut gitu ya Pak ya. Dan disitulah saya merasakan pertolongan Tuhan itu begitu dahsyat terhadap saya. Dan kalau saya renungi kejadian itu, saya berpikir apa jadinya Tuhan hidup saya kalau saya tidak mau taat mendengarkan suaramu pada saat saya mau bekerja. Itu yang saya syukuri, bahwa Tuhan itu memang sangat baik. Kadang dia memanggil nama kita itu agar kita memberitahu bahwa nanti kedepannya hidupmu akan seperti ini loh, kamu harus datanglah kepada aku agar aku bisa mengirimkan malaikat untuk melindungi kamu selama dalam perjalanan. Mungkin begitu kali ya Pak ya. Jadi di situ saya sangat sangat bahagia sekali, sangat senang sekali bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar ada, dan dia memang benar-benar kita berharga di mata dia, seperti itu. Jadi aku begitu
terharu sekali. Yesus itu sangat baik, sangat baik seperti itu. Jadi sempat waktu itu dikira meninggal. Dikira meninggal karena apa? Karena saya kan di RSCM waktu itu, Pak. Jadi kan banyak polisi itu. Ya, saya kan tiba-tiba duduk gitu ya. Saya udah ditinggal di IGD, saya duduk dan itu kan ada tirai gitu ya kan. Jadi polisinya ngintip gitu kan, dibuka gitu untuk menyelidiki kasus ini mungkin kan. Saya udah duduk lah, lu kok hidup gitu Pak. Jadi saya bilang iya tadi saya sudah divonis meninggal sehingga saya di kalangan sekarang hidup seperti itu. Tapi ya saya di situ masih kebingungan karena sempat juga saya seperti nggak lupa nama saya pada saat itu. Ya mungkin karena melihat kondisi kendaraan ibu, kendaraan mobil orang yang menabrak ibu, itu polisi menyimpulkan pasti meninggal. Tapi ternyata pada saat ibu di rumah sakit, ibu duduk dan ibu bangun. Iya. Itu semua karena Yesus. Benar. Pada saat tabrakan itu, ibu benar-benar tidak merasakan khawatir, tidak merasakan takut. Iya. Ibu malah serasa tenang gitu ya. Tenang. Gitu. Nah, itulah perlindungan Tuhan di dalam doa. Betul. Amin, Bu. Amin, Pak. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup seseorang bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam keadaan apapun juga membuat iman kita makin teguh dan makin percaya. Begitu pula dengan Ibu Helmi Sitompul yang mengalami kecelakaan dan Tuhan selamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hingga pada saat ini juga Ibu Helmi Sitompul dipelihara Tuhan, diselamatkan Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Semua karena Yesus, dan Yesuslah yang dimuliakan. Amin, Bu Helmi. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini kesaksian kita, dan bolehlah Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Shalom semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, kesaksian yang begitu memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Linda. Dan sebelumnya mari kita naikkan pujian. Segala pujian dan syukur bagimu, Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami
ingin diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami semua, bahkan telinga pendengaran kami, buat kami mengerti firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur bagi-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, berjumpa dengan saya lewat acara Menara Doa Diaspora House of Glory. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Tadi kita semua sudah menikmati hadirat Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini mari saya ajak kita semua buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kerinduan hati kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita semua sebagai prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Oleh sebab itu malam hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perikop ini mengatakan Yesaya mendapat panggilan Allah. Saya ingin mengutip satu kalimat di dalam Yesaya 6 ini, yaitu ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesaya mendapatkan panggilan Allah, di situ dia melihat Tuhan. Kalau saya boleh katakan, melihat Tuhan berarti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, saya yakin dan percaya setiap kita merindukan untuk senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin saudara akan berkata di dalam hati, bagaimana ya saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Nah, kalau Yesaya tadi katakan, dia pada waktu dipanggil oleh Allah, dia katakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja. Yesaya akui bahwa dia seolah-olah orang yang tidak baik, bahwa dia seolah-olah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia katakan dia seorang yang najis bibir, dan dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia telah melihat Sang Raja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita senantiasa merindukan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan? Yaitu ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yang saya renungkan firman Tuhan ini beberapa hari yang lalu, yaitu untuk setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu di tengah-tengah masa yang sukar. Saudara, kita berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar,
Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masa yang sukar, hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, di mana kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, itu saya katakan itu masa-masa yang sukar, itu masa-masa yang sulit bukan hanya untuk kita saja orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi seluruh dunia mengalami masa yang sulit ini. Seluruh dunia mengalami masa yang sukar itu. Oleh sebab itu saudara, saya katakan kita semua yang ada di menara doa pada saat ini, saya katakan kita merupakan prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Bagaimana prajurit-prajurit Kristus bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan justru di tengah-tengah masa yang sukar ini, justru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita jauh dari lingkungan yang ada di sekitar kita, ketika kita jauh mungkin dari kaum keluarga kita, ketika mungkin kita ada di rumah sendiri, jauh dari keramaian-keramaian dunia, siapa yang kita cari saudara? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yaitu yang kita cari hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, penolong kita, menjadi kekasih jiwa kita. Saat berada di masa yang sukar, itulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, seperti yang contoh di dalam firman Tuhan bangsa Israel, saudara, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka ada di padang gurun. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah mereka berada di padang belantara, saudara. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi ketika mereka butuh makanan, di situ Tuhan berikan mujizat. Tuhan berikan mereka makanan. Ketika mereka butuh air di tengah-tengah padang gurun, saudara, di situ mereka mendapatkan air. Dan disitulah mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Oleh sebab itu saya katakan, walaupun di tengah-tengah masa yang sukar, kita pasti bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, saudara, maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan menikmati kuasa Tuhan. Kita akan menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita banyak mengalami kekurangan. Kalau kita mendengar berita-berita di mana-mana, banyak orang yang butuh makanan, banyak orang yang butuh keuangan-keuangan, saudara. Tetapi justru kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai prajurit-prajurit Kristus, saudara, saya yakin dan percaya kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu ketika kita mengalami kuasa Tuhan, ketika kita mengalami mujizat Tuhan. Mungkin di tengah-tengah pandemi kita mengalami sakit penyakit, tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita mengalami mujizat, yaitu kesembuhan dari Tuhan. Ketika kita lemah, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ketika kita susah, kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi justru di tengah-tengah masa yang sukar itu kita tidak bisa anggap sepele. Justru di tengah-tengah masa yang sukar, ketika kita mempunyai kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan, maka disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana lagi selanjutnya, saudara? Kapan lagi kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Yaitu dalam doa yang sungguh-sungguh, saudara. Doa dengan hati yang hancur. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 51, di situ dikatakan korban sembelihan kepada Tuhan yaitu hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang remuk, hati yang patah, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, mari doa
sungguh-sungguh kepada Tuhan, doa dengan hati yang hancur, doa dengan segenap hati, doa dengan hati yang tulus. Saudara, firman Tuhan katakan doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudara, di dalam firman Tuhan, Elia dikatakan Elia itu orang biasa. Elia itu sama seperti kita, dia manusia biasa. Tetapi ketika Elia naikkan doa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hujan tidak turun di atas bumi ini selama 3 tahun 6 bulan. Saudara, Elia berdoa sungguh-sungguh. Demikian juga kita, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai prajurit-prajurit Kristus, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang ada di menara doa ini, saudara, mari kita doa sungguh-sungguh. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Hari-hari ini di mana kita sedang menghadapi peperangan-peperangan rohani, saudara. Oleh sebab itu kita tidak bisa pakai kekuatan kita. Kita tidak bisa memakai akal pikiran kita, saudara. Tetapi yang bisa kita pakai yaitu hanya doa. Di dalam Nehemia, saudara, Nehemia 8 ayat 7 bagian B, di situ dikatakan mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudara, apa artinya? Hari-hari ini yang Tuhan ingin kepada kita, doa yang lebih greget lagi dengan Tuhan, doa yang lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, kalau bisa seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Nehemia 8 ayat 7, berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudara, saya yakin dan percaya doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Ketika kita berikan hati kita, ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang hancur, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Justru di tengah-tengah masalah yang berat, di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pencobaan, mari naikkan doa yang sungguh-sungguh. Saudara, jangan menyerah, kita tetap maju, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan peperangan-peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Siapa penghulu dunia yang gelap itu, saudara? Yaitu musuh-musuh kita, iblis itu. Iblis itu sedang mencari-cari bukan orang yang jauh daripada Tuhan, tetapi justru orang yang dekat dengan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pemimpin-pemimpin rohani yang hari-hari ini mereka jatuh di tengah-tengah goncangan-goncangan. Tetapi saya yakin dan percaya kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi di sekitar kita, goncangan demi goncangan yang ada di sekitar kita, itu tidak akan melemahkan kita. Karena apa? Kita punya kekuatan doa. Saya ingin katakan kekuatan kita bukan di luar Tuhan, tetapi kekuatan kita justru di dalam Tuhan, lewat doa yang kita berikan kepada Tuhan, lewat pujian yang kita berikan kepada Tuhan, lewat penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari lebih hari lebih greget dengan Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita semua. Ketika kita berikan persembahan korban kita kepada Tuhan, korban syukur kita kepada Tuhan, saudara, jiwa yang hancur dan hati yang remuk, maka Tuhan berkenan akan kita semua, saudara, sehingga kita boleh merasakan Tuhan hadir. Kita boleh merasakan kita sudah menikmati perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara,
Doa itu kuncinya, percaya pada Tuhan dan melekat pada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu tidak sia-sia, saudara. Apa yang kita butuhkan hari-hari ini, apa yang kita perlukan hari-hari ini, mungkin kita perlu makanan, mungkin kita perlu kesembuhan, mungkin kita perlu mujizat, saudara. Kita perlu kekuatan, kita perlu penghiburan yang daripada Tuhan hanya lewat doa. Saya katakan lewat doa, doa dan doa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ini kunci kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu dalam ketaatan dan kebenaran. Dalam ketaatan dan kebenaran, saudara. Bagi orang yang taat, pasti hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua, saudara, belajar taat. Enak atau tidak enak, menjalani kehidupan ini, menjalani hari-hari hidup ini, di tengah goncangan-goncangan demi goncangan, kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan akal pikiran kita. Tetapi hari-hari ini, di tengah-tengah masa yang sukar, Tuhan minta ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan minta kita taat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita semua. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan berikan contoh kepada kita sebagai prajurit Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan dan hidup dalam kebenaran. Apa kebenaran itu? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuduskanlah mereka. Kuduskan mereka, karena firman itu adalah kebenaran. Saudara, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Biarlah kita menjadi orang-orang bukan hanya beriman kepada Tuhan, tetapi menjadi orang-orang, menjadi prajurit-prajurit yang taat kepada Tuhan. Prajurit-prajurit yang selalu hidup dalam kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena kita butuh firman Tuhan, saudara. Ketika kita punya firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi di sekitar kita, goncangan demi goncangan, itu tidak akan membuat kita lemah, tetapi kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang dalam jalan hidup kita semua. Kita butuh Tuhan, kita butuh firman Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini, saudara, agar kita tidak jatuh, agar kita tidak tersesat. Jadi ketaatan dan kebenaran itu harus berjalan bersama-sama. Ketika kita taat, pasti kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita taat, pasti kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagaimana kalau kita tidak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan? Apapun yang terjadi, goncangan demi goncangan melanda hidup kita, kita akan mudah tersesat. Tetapi ketika kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan itu akan menuntun kita. Firman Tuhan akan membimbing kita, saudara. Itu yang kita butuhkan di hari-hari ini. Raja Daud katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Pegang janji firman Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua, saudara. Karena firman Tuhan itu yang mengajar kita, firman Tuhan itu yang mendidik kita, firman Tuhan itu yang menuntun setiap langkah-langkah kita, sehingga kita dapat bertemu dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengalami perjumpaan
perjumpaan dengan Tuhan. Dan selanjutnya saudara, bagaimana supaya kita bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan, yaitu di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan kita menjual iman ini kepada duniawi, saudara. Apapun yang terjadi, tetap pertahankan iman itu. Bagaimana supaya iman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, yaitu kembali lagi kita hidup dalam firman Tuhan. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan jikalau dia datang, adakah ia dapati iman di bumi? Iman itu yang membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Iman itu yang membawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, miliki iman. Tetap beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pegang firman Tuhan. Iman itu akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita semua. Ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, kalau kita punya iman yang teguh kepada Tuhan, kita tidak akan mungkin menjadi lemah. Tetapi kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Iman itu mengalahkan dunia. Firman Tuhan katakan iman itu mengalahkan dunia. Ya, tidak ada apapun yang dapat mengalahkan dunia ini selain iman kita kepada Yesus Kristus. Terus berpegang iman kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi pada hari-hari ini firman Tuhan ingatkan kita semua sebagai prajurit-prajurit Kristus yang tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, yang tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan goncangan-goncangan ini. Mari kita semua inginkan Tuhan, rindukan Tuhan supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, saudara, lewat masa-masa yang sukar. Di tengah-tengah masa yang sukar, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Kita akan melihat mujizat Tuhan bekerja. Apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Justru di tengah-tengah masa yang sukar, kita melihat Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saudara, dalam doa yang sungguh-sungguh, dengan jiwa yang hancur, hati yang remuk, kita naikkan kepada Tuhan, maka kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan bagaimana kita mengalami lagi perjumpaan dengan Tuhan, yaitu lewat ketaatan dan kebenaran. Hidup dalam ketaatan dan hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Saudara, kebenaran yaitu firman Tuhan. Ketika kita taat, pasti kita hidup dalam firman Tuhan. Ketika kita taat, pasti kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pencobaan-pencobaan itu yang kita hadapi mungkin silih berganti. Mungkin pencobaan-pencobaan itu ada di sekitar kita. Pergumulan-pergumulan yang berat ada di sekitar kita. Justru pencobaan-pencobaan itu kalau Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, pencobaan itu akan menampi orang Kristen yang sungguh-sungguh dari yang asal-asalan. Saudara, pencobaan itu akan menampi orang Kristen yang sungguh-sungguh dari yang asal-asalan. Oleh sebab itu, hiduplah dalam ketaatan sebagai prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa dan hidup dalam kebenaran. Jangan menyerah, saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan
pegang janji firman Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Pegang iman yang teguh itu sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ketika kita punya iman, apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita punya iman, apa yang mustahil bagi manusia tidak ada mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita menjadi lemah, tetapi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah, walaupun hari-hari ini kita harus menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetap usahakan supaya setiap kita pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat masa yang sukar, lewat doa, lewat ketaatan dan kebenaran firman Tuhan, dan lewat iman kita kepada Yesus. Kita pertahankan semua itu, saudara, melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tambah hari tambah intim dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya hidup kita menjadi indah di hadapan Tuhan, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada setiap kita semua sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Tuhan Yesus yang baik, meteraikan firman Tuhan dalam setiap hati kami semua, sehingga kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap memandang Tuhan, kami boleh tetap fokus hanya kepada Tuhan, mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami mau tetap berdoa, kami mau tetap memiliki ketaatan dan kebenaran ada di dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam menara doa pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau berikan kekuatan bagi yang lemah, Engkau berikan kesembuhan bagi yang sakit, Engkau berikan penghiburan bagi yang susah. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau taat dan menjadi pelaku firman Tuhan, dan biarlah kita boleh menjadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Daerahku
kata karamasya karamata karamarama. Kirama kata karamata karamasyandapara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun saja mereka berada. Kami percaya penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan sempurna untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami mau terima berkat Tuhan. Segala puji, kemuliaan, syukur kami kembalikan kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Rohul Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, kekal selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.